terima kasih Intan. Pak Abdul Hakim, apakah sudah bisa join dengan kita? Sudah, Mbak Tresya, Dr. Oh, Tresya. baik, terima kasih. Ya, apakah kita bisa nanti masuk langsung kepada pembahasan kuliah umumnya, Pak? Silakan, Dr. Tresya. Oh, baik. Ya, baik. Sekali lagi saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih pada pagi hari ini boleh hadir dalam pertemuan kuliah umum kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, dalam rangka peningkatan wawasan dan pemahaman kita terkait dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, maka Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 pada pagi hari ini menghadirkan seorang expert dari ILO Jakarta. Beliau adalah Bapak Abdul Hakim yang akan membahas terkait dengan implementation of cost management system on small medium enterprises. Pada saat ini kita tahu bahwa ada tantangan di depan kita, ada tuntutan dan tanggung jawab untuk kemudian kita mendorong dilaksanakannya penerapan SMK 3 dengan tujuan akhir kita sebenarnya adalah mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk itu, pada hari ini terima kasih sekali dan apresiasi sekali kepada narasumber kita untuk mau berbagi terkait dengan pemahaman hal tersebut dan ikut juga membahas mengenai beberapa regulasi maupun analisis dari ILO terkait dengan bagaimana penerapan SMK 3 dari beberapa negara sehingga kita bisa mengambil suatu rencana rekomendasi untuk kita mempersiapkan diri dalam pelaksanaan penerapan SMK 3 di negara kita sendiri. Ya, telah hadir di tengah kita Pak Abdul Hakim. Silakan Pak Abdul Hakim mungkin dapat memperkenalkan diri dan kemudian nanti kita akan masuk ke dalam sesi pembahasan. Waktu diberikan kepada Pak Hakim. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Tresya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih hangat dalam bulan Syawal, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin bagi semua yang merayakan Idul Fitri. Juga buat teman-teman Nasrani yang baru saja sibuk-sibuk untuk menyelenggarakan Paskah, kami juga mengucapkan selamat. Yang pasti juga Bu, yang juga saya terima kasih udah diminta untuk bicara ini. Terus terang karena memang isu ini sudah cukup panjang kita lalui, sudah cukup panjang kita diskusikan. Saya pikir jadi ini juga bukan kali pertama eh, kita bicara tentang UKM, tentang usaha kecil dan menengah. Saya boleh paparan ya Bu, Dr. Zirisha, aku paparan ya. Dari kita share materi atau langsung dari Pak Abdul Hakim? Dari aku aja deh, ya, biar Baik, gampang. silakan. Ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Yuk. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ya, sudah terlihat, tinggal di Nah, slideshow. saya diminta oleh Ibu Teta bicara tentang hal ini, lalu juga menginformasikan tentang sejumlah hal. Tapi terus terang, kalau saya tahu juga dan juga dikuatkan oleh Bu Teta bahwa para peserta kali ini yang 170-an lebih ini sebenarnya adalah orang-orang yang sudah mengikuti atau bahkan memahami dan sering menjadi narasumber pada pelatihan-pelatihan K3. Jadi pasti sudah mengetahui betul soal dasar-dasar dan dasar umum dan juga bahkan sudah mendampingi sejumlah maksud saya sudah melakukan sejumlah pembinaan dan menjadi narasumber dalam berbagai sosialisasi. Karenanya yang saya paparkan kali ini saya mau disclaimer dulu. Saya tidak membahas tentang kompetensi atau isu teknis K3. Jadi soal definisi bahaya, definisi risiko, keparahan, lalu juga kontrol hierarki, saya nggak ikutan. Saya nggak akan bahas itu lagi.
karena sekali lagi itu sudah dimiliki oleh para peserta yang hadir sekarang ini. Yang berikutnya isi yang nanti akan saya paparkan lebih kepada bagaimana kita mendorong penguatan penerapan aturan K3 di tempat kerja, khususnya di UKM. Terus terang, menurut catatan kami di ILO, Indonesia sudah eh, melakukan sejumlah hal yang pada dasarnya bisa dijadikan sebagai katakanlah kegiatan ataupun tindakan yang mengarah pada perbaikan usaha kecil dan menengah, khususnya dalam konteks K3. Itu karenanya kami mau mendorong itu untuk lebih kuat berdasarkan aturan-aturan baik yang ada dalam hal ini adalah aturan atau instrumen global dan juga membandingkannya dengan aturan atau peraturan perundangan yang selama ini mungkin belum pernah didalami oleh teman-teman dari Wasnaker dan belum pernah dikaitkan dengan tugas-tugas dari Wasnaker dan Wasuji kayak gitu. Kalau saya ngomong Wasnaker berarti pengawas dan penguji ya. Jadi jangan yang teman-teman penguji jangan kecil hati. Kalau di kepala saya Wasnaker pasti ada dua tuh, pengawas dan penguji. Terima kasih. Jadi karena dua hal itu, dua disclaimer itu, saya mau mendorong agar kita ingat kembali apa itu ya K3 disegarkan, lalu bagaimana instrumen global terkait K3 dan UKM di global, dan bagaimana di situ kemudian ada sejumlah instrumen yang terkait langsung, tapi juga ada 10 konvensi inti yang juga harus diterapkan dan dua konvensi penting yang juga harus dikaitkan dengan UKM. Dan isu ketiga yang akan kami dalami adalah K3 dan UKM di Indonesia. Aturannya seperti apa, bagaimana K3 itu, bagaimana aturan-aturan tersebut dijalankan, dan sebenarnya ada ruang peningkatan macam apa yang dibutuhkan oleh kita di Indonesia, dan di mana Wasnaker, baik pengawas maupun penguji, itu bisa memberi sumbangan yang lebih besar pada penerapan, pada perbaikan atau bahkan pada peningkatan eh, sektor ketenagakerjaan yang mampu menyumbang pada bisnis. Lalu yang keempat adalah saya akan informasi soal pendekatan ILO. Kalau di ILO tuh ada bagian atau kita pernah memiliki, bukan pernah, sampai sekarang masih menerapkan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman SCORE. Saya yakin teman-teman masih ingat SCORE kalau yang buat teman-teman senior yang hadir di sini. Dan juga di ILO itu ada juga Vision Zero Fund yang lebih mendalami isu sektor-sektor yang selama ini banyak digeluti oleh UKM. Yang kelima, saya mau sharing soal contoh-contoh panduan K3 untuk UKM dari ILO. Dua slide masing-masing. Ya ada yang tiga slide. Nah, gambar yang di kanan kita itu adalah gambar atau poster yang mau kita gunakan pada Safe Day tahun ini, dari 2025. 2026. Jadi gambar ini atau poster ini adalah poster resmi dari ILO untuk menyelenggarakan atau dalam memperingati Hari K3 Dunia. Yang dalam hal ini kita akan memfokuskan diri pada kesehatan mental, khususnya psikososial working environment. Kayak gitu. Baik, saya akan mulai. Mbak Tresya, kita akan boleh berapa lama Mbak Tresya? Sampai jam 12. Itu udah include dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Oh baik, mudah-mudahan sebelum jam 12 kita bisa selesai. Biar Allah. lebih segar. Oke, ini soal penyegaran saja. Kalau di
kita nih harus memahami betul, sama-sama perlu merujuk pada isu yang terkait dengan kehidupan kerja. Jadi pada dasarnya K3 ini muncul karena kita di dunia kerja itu memahami bahwa selamat nikmat yang paling besar itu adalah soal hidup. Jadi yang harus didului atau harus disyukuri terlebih dahulu adalah bagaimana kita harus tetap hidup. Jadi keselamatan adalah bagian yang paling penting dan menjadi ukuran dari syukur kita pada Tuhan pada saat di tempat kerja. Karenanya dia harus di dulu itu selamat dulu. Jadi dia harus kita dalam kerja itu dalam rangka bersyukur atas kehidupan ini kita harus menghilangkan situasi yang membuat kita bahaya ataupun tidak bebas dari cedera, luka atau rugi bahkan kita bisa mati itu nomor satu harus dijaga. Jadi keselamatan kerja itu adalah saat kita bebas dari cedera, luka, dan kerugian lain termasuk kematian. Sementara kesehatan kerja pada saat juga yang perlu disyukuri kesesudahnya adalah bahwa kita punya kesejahteraan fisik, kita punya mental yang baik, dan kita punya sosial yang utuh. Jadi kalau yang namanya kesehatan, kalau dalam konteks global, kita perlu meyakini bahwa kesehatan itu tidak sekedar nggak punya penyakit atau nggak lemah. Nah, justru pada saat yang harus dipahami adalah yang harus dipahami bareng-bareng adalah bahwa ada kesehatan fisik, mental, dan sosial yang utuh. Jadi K3 buat ILO dan juga sebagai global menyatakan bahwa ini bidang yang berurusan bagaimana kita mensyukuri hidup melalui pencegahan cedera, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta perlindungan dan peningkatan kesehatan pekerja. Itu yang paling penting. Dan tentu saja nggak mungkin K3 itu cuma untuk keselamatan dan kesehatan pekerja. Dia juga buat banyak orang, buat semua orang bahkan yang ada di tempat kerja itu adalah tanggung jawab hukum. Itu adalah responsibility, legal responsibility dari suatu negara. Kita negara wajib untuk melindungi semua warga negaranya, termasuk pekerja dan semua orang yang ada di tempat kerja, untuk bebas dari cedera, bebas dari kematian, bebas dari penyakit akibat kerja dan lain sebagainya. Hukum. Teman-teman wasuji, teman-teman pengawas dan penguji itu juga memiliki tanggung jawab hukum di situ sebagai alat dari negara atau alat aparatur sipil negara. Yang ketiga, mengapa perlu? Karena itu bagus buat bisnis. Ada keandalan kalau K3-nya bagus, kalau kita hidup nggak cedera, pekerjaan lebih cepat, lebih tidak terlalu fokus pada luka, tidak selalu fokus pada kerugian, tidak terlalu fokus pada penyakit, sehingga kita bisa kerja lebih baik. Itu yang kemudian menjadi tiga alasan ini secara prinsip yang menjadi alasan mengapa kita tetap perlu melakukan atau menerapkan K3 di tempat kerja. Teman-teman semua masuk ke UKM atau usaha kecil menengah di berbagai negara ini menjadi tantangan, nggak cuma tantangan di Indonesia. Jadi kalau kita tahu sejak dulu kala itu sejak banyak hal banyak generasi K3 tuh di UKM itu masih memiliki tenaga kerja internal yang kurang jumlahnya. Jadi di bidang K3 tuh juga kurang. UKM juga kurang mengakses kelainan K3 di eksternal. Itu sangat kurang sekali. Ini sekali lagi bukan Indonesia ya, tapi global. Pengalaman terbatas dari pengusaha dan pekerja di perusahaan ini juga pasti kurang di UKM ini dalam konteks K3. Pengetahuannya juga terbatas mengenai apa yang dimaksud dengan alat dan mesin yang aman. Orang nggak pernah ikut pelatihan, nggak pernah diajak pelatihan. Bagaimana mereka punya pengetahuan yang lebih. Yang berikutnya juga
mereka melihat bahwa biaya perbaikan itu adalah beban, bukan untuk keselamatan dan kesehatan. Dan lagi-lagi yang terakhir adalah mereka nggak punya informasi yang kuat terhadap nggak punya akses yang kuat terhadap informasi dan peluang pelatihan. Tapi ini di negara lain, ini di banyak negara. Bagaimana di Indonesia kita akan dalami di slide-slide berikut. Teman-teman semua, saya mau sharing soal instrumen global terkait K3 dan UKM. Nah, di ILO tuh yang langsung terkait sama UKM tuh ada dua, dan itu juga bentuknya rekomendasi. Rekomendasi pertama yang terkait dengan UKM adalah soal Job Creation in Small Medium Enterprises Recommendation. Itu tahun 98. Jadi bayangkan tahun 98, pada saat itu kita reformasi, ini hampir 30 tahun lalu. Sorry, ya betul, hampir 30 tahun lalu, dunia atau ILO, lewat ILO itu udah memikirkan betul bahwa harus ada penciptaan lapangan kerja nih di UKM, tapi penciptaan lapangan kerja yang mana? Yang mendorong atau yang meningkatkan akses UKM ke pembiayaan, ke teknologi, ke pelatihan, ke formalisasi usaha informal, lalu tapi juga tetap ada perlindungan pekerjanya. Itu yang ada dalam rekomendasi 189 tentang cipta kerja di UKM ini. Jadi pengakuan pada UKM bahwa UKM itu adalah adalah sektor atau bidang ataupun tempat kerja yang bagus untuk cipta kerja tuh oke. Tapi kemudian kan pada saat-saat itu UKM cenderung dimarginalisasi oleh banyak negara, disingkirkan. Karenanya ILO melihat bahwa UKM ini penting untuk dilindungi sedemikian rupa dan juga diberikan akses yang kuat ke soal pembiayaan, teknologi, pelatihan, metode dan lain dan khususnya pada perlindungan tenaga kerja. Karena perlindungan tenaga kerja menjadi kekuatan penting dari bisnis di UKM tersebut. Nah, teman-teman semua, meski ini rekomendasi, ini bukan bukan konvensi sekali lagi ya, ini rekomendasi, ya. Ini tetap menjadi acuan global paling spesifik untuk UKM. Dari yang pertama tuh. Itu yang pertama. Rekomendasi yang kedua itu baru ada baru saja dibuat 11 tahun lalu. Waktu itu UKM sudah didorong, sudah dapat akses. Kementerian di Indonesia saja sudah ada Kementerian Koperasi, sebelum koperasi ditambahin dengan koperasi dan UKM, itu udah mulai muncul tuh. Jadi sejumlah negara sudah memastikan bahwa UKM itu mendapat perhatian lebih. Namun demikian, sejumlah negara juga me, me, mengatakan bahwa UKM atau bahkan mikro, nanti kita akan ngomongin mikro, kita akan dalamin mikro juga, justru cenderung terjebak pada ekonomi informal. Apakah ekonomi informal itu? Nah, teman-teman nih kita harus membedakan dulu ya, ada sektor formal dan informal. Ada dari sisi hukum, ada sektor formal sama informal. Kami di ILO mendorong mendefinisikan bahwa yang namanya informal itu adalah tidak adanya perlindungan bagi bisnisnya maupun bagi pekerjanya. Jadi cenderung dia tidak diatur, cenderung nggak punya izin, cenderung macam-macam seperti itu, nggak punya izin, cenderung tidak mengikuti aturan, bla bla bla. Itu informal dari sisi tidak terlindungi. Dalam hal apa? Dalam hal tidak, dalam hal pekerjaan yang layak, membentuk pekerjaan yang layak, dalam hal menyediakan perlindungan pekerja, dan dalam hal peningkatan produktivitas. Buat anggota ILO, informal ekonomi kayak gitu sekarang. Maju bisnisnya, memberi sumbangan besar pada negara, pada ekonomi negara,
Tapi justru di sisi lain, pekerjaan yang layak seringkali tidak ada di informal itu. Perlindungan pekerja cenderung diabaikan dan produktivitas juga tidak terlalu tidak terlalu dimunculkan. Karenanya, rekomendasi tentang transisi dari ekonomi informal ke formal ini mendorong atau merekomendasikan negara untuk kembali untuk memfokuskan diri pada perlindungan pekerjanya, baik hak, jam sos dan K3-nya, lalu memberikan memberikan dukungan dalam penciptaan kerja, menyederhanakan regulasi, tetap menegakkan hukum, serta melakukan penguatan pengawasan, tanda saya tebelin pengawasan, dan dialog sosial. Jadi itu instrumen ini kemudian juga mendorong para negara, khususnya uh, unit yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum, juga memberikan sumbangan agar ekonomi yang tadinya informal menjadi formal, yang tadinya tak terlindungi menjadi terlindungi, kayak gitu. Berikut, kenapa kemudian muncul pemahaman itu dalam rekomendasi tahun 2015 ini? Itu adalah karena banyak UKM berada di sektor informal. Sekali lagi, banyak UKM berada di sektor informal. Kalau kalau merujuk pada analisis temuan BPS, Badan Pusat Statistik, Sakernas tahun lalu, bulan Agustus atau bulan Februari itu dikatakan betul bahwa eh, ada 60 hampir 60% adalah informal, tetapi gitu ya, tetapi justru sektor UKM lebih banyak berada di sektor informal. Dan padahal pekerjanya banyak di sektor UKM. Karenanya rekomendasi ini juga mendorong formalisasi dengan tetap melindungi pekerja. Jadi formalisasi dengan tetap melindungi pekerja. Dan pada dasarnya rekomendasi 204 tahun 2015 ini relevan untuk kebijakan UKM atau bahkan UMKM di negara berkembang seperti Indonesia. Itu instrumen yang paling dekat dengan UKM. Nah, tetapi teman-teman seperti yang saya katakan tadi bahwa meski dia UKM, tapi dia tidak boleh melupakan 10 konvensi inti yang sudah disepakati oleh negara anggota ILO. Teman-teman sudah tahu apa saja konvensi inti itu. Kalau kita ulangi, itu kebebasan berserikat, lalu juga hak berunding bersama, larangan kerja paksa, penghapusan kerja paksa, pendapatan yang sama, pelarangan diskriminasi tempat kerja, batasan usia minimum untuk kerja, pelarangan dan tindakan segera untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak yang Dr. Tracer sangat paham ini, lalu juga pelaksanaan K3 dan juga untuk kerangka kerja promosional K3. Jadi 10 konvensi ini tetap harus dilakukan, harus diterapkan. Kayak gitu. Walau mereka UKM atau bahkan mikro, itu 10 konvensi ini harus ditegakkan. Itu kesepakatan negara anggota ILO. Kenapa jadi core? Adalah karena ini yang disepakati dan itu tetap berlaku. Jadi UKM tetap wajib mengikuti standar dasar pekerjaan, prinsip-prinsip fundamental. Nah, konvensi yang relevan pasti teman-teman tahu betul. Konvensi Wasnaker, konvensi pengawasan ketenagakerjaan. Ini juga penting ini juga mencakup UKM. Juga tentang konvensi terkait dengan kebijakan penciptaan kerja. Cipta kerja, UKM sebagai sektor penting. Jadi konvensi yang relevan. Nah, apa kesimpulannya dalam konteks instrumen itu?
tidak ada konvensi tunggal khusus UKM, namun UKM diatur melalui rekomendasi khusus nomor 189. Ada instrumen sektor informal tadi, transisi dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Tetap ada konvensi intinya, hak dasar pekerja, bla bla bla, dan ada konvensi tematik pengawasan kebijakan kerja. Dan sekali lagi, baik rekomendasi, instrumen maupun konvensi itu justru ingin mengembangkan UKM, tetapi tetap harus memenuhi standar kerja layak, sehingga apa? Pekerjanya tetap hidup, tetap selamat, tetap sehat, dan tetap sejahtera. Dan tetap harus menuju kesejahteraan. Itu yang ingin dikatakan oleh instrumen tunggal ini. Yang berikut, saya mau sharing soal K3 dan UKM di Indonesia berdasarkan atau kita merujuk pada instrumen-instrumen itu. Teman-teman semua, di Indonesia itu setidaknya sampai saat ini ada 3 aturan khusus, aturan yang terkait dengan UKM. Yang pertama adalah nomor 11 soal cipta kerja, nanti pasti akan terkait dengan di dalamnya ada UKM, lalu juga Undang-Undang 20 tentang UMKM itu sendiri, dan ada peraturan nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, koperasi, dan UMKM. Nah, apa fokus dari regulasi utama ini? Itu semuanya adalah Indonesia artinya sudah mulai membuka tuh, sudah melakukan kemudahan usaha, perizinannya disederhanakan, akses pembiayaan juga semakin besar, dan ada upaya untuk formalisasi usaha. Nah, kalau merujuk pada konvensi ILO 189 dan rekomendasi ILO 189 dan juga rekomendasi tadi 2204 itu sudah merujuk tuh. Tapi dimensi perlindungan tenaga kerjanya masih belum kuat di tingkat implementasi, di tingkat peraturan pemerintahnya ini. Itu yang pertama, dari sisi regulasi. Dalam dalam konteks pengembangan UKM, ini yang sekali lagi itu, bahwa yang sesuai ini ya, bahwa sudah ada akses pembiayaan, pelatihan dan inkubasi juga sudah ada, dan kemudahan izin juga sudah dilakukan. Tapi kemudian dalam konteks itu, ILO masih melihat bahwa perlu penekanan pada decent work in small medium dalam decent work atau kerja layak di UMKM itu, di UKM itu. Dan juga kita sekali lagi masih fokus pada kemudahan usaha, ease of doing business, kemudahan berusaha. Itu dalam konteks pengembangan UKM. Bagaimana dalam konteks formalisasi? Ini teman-teman, mungkin teman-teman pengawas dan penguji nggak terlalu dekat dengan istilah ini, tapi yang saya pahami, Kemnaker itu tahun 2021 itu sangat menyumbang pada munculnya hal ini. Kemnaker. Jadi saya ingat betul ada banyak diskusi, ada banyak dorongan teman-teman para pejabat di Kemnaker ikut untuk menentukan ataupun mendorong agar ada online single submission. Jadi ada sistem perizinan yang terintegrasi sehingga semua yang usaha informal atau sektor informal, baik yang skalanya mikro atau kecil atau bahkan menengah, itu bisa tetap melakukan ataupun mendaftar atau registrasi atau mendaftar secara elektronik. Jadi nggak perlu ke Jakarta, tapi lebih kepada lebih mudah untuk mencari perizinan. Itu satu. Teman-teman Kemnaker tahun-tahun itu juga mendorong agar kalau bisa ada nomor induk berusaha. Supaya apa? Supaya mudah untuk diawasi. Jadi teman-teman semua, NIB yang ada di yang kita kenal sekarang ini juga hasil dari sumbangan teman-teman Kemnaker, wabil khusus Wasnaker, yang notabene saat itu berupaya ataupun mencoba untuk, masih ingat nggak tagline yang sering kita obrolin, yaitu bagaimana melindungi pekerja dan sustainable business. Jadi untuk keberlanjutan. Jadi semua pekerjaan kita adalah untuk melindungi pekerja
dan keberlangsungan usaha. Itu karena teman-teman Kemnaker sejak awal mencoba untuk menerjemahkan rekomendasi 198 dan juga 204. Jadi melindungi pekerja dan keberlanjutan usaha adalah bagian dari uh, penerjemahan itu, dan kemudian lebih diterjemahkan lagi dengan OSS maupun NIB. Jadi teman-teman Kemnaker, khususnya Wasnaker, perlu juga bangga bahwa ini adalah bagian dari sumbangan teman-teman Kemnaker untuk apa? Untuk mendorong perubahan dari kerja yang tidak layak menjadi kerja yang layak. Nah, kemudahan legalisasi usaha mikro juga dilakukan oleh Indonesia. Nah, memang kemudian kita masih belum mengikuti secara otomatis, belum mengikutinya secara otomatis dengan perlindungan sosial pekerja, kepatuhan K3 dan hubungan kerja yang jelas. Tapi teman-teman semua jangan lupa, di Jamsos juga sudah ada namanya BPU gitu ya, di BPJS Ketenagakerjaan ada BPU, ada bukan penerima upah dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari yang dilakukan dalam konteks formalisasi. Jadi dari sisi ini kita masih perlu untuk mengikuti atau menindaklanjutinya dengan perlindungan sosial pekerja yang lebih kuat, kepatuhan K3 dan hubungan kerja yang jelas. Itu dalam konteks formalisasi. Bagaimana dalam konteks pemenuhan hak dasar pekerja non K3? Kita di ILO, kita di Indonesia itu pasti sudah meratifikasi 20 konvensi, dan bahkan saya dengar sedang mempersiapkan diri untuk meratifikasi 2 konvensi lagi, 155 dan 187 sebagai konvensi inti dan konvensi penting. Jadi kita sudah punya contoh itu, dan bahkan yang saya tahu juga di teman-teman Wasnaker dan K3 itu seringkali melakukan sosialisasi. Bahkan sampai saat ini saya dengar Pak Menteri menggalakkan sosialisasi di banyak titik itu. Sosialisasi aturan ketenagakerjaan di UKM sudah lama digalakkan, norma nomor 100, dan juga sosialisasi yang akan terjadi pada tahun 2026 ini. Karena udah banyak tuh sosialisasi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan eh, eh, kondisi kerja di UKM itu lewat apa? Bahwa kita harus tahu, kita harus mengakui bahwa serikat pekerja di UKM tuh justru atau hampir sama sekali nggak ada tuh. Lalu hubungan kerja di UKM itu cenderung dominan. Kita harus sama-sama tahu. Ini pekerja sudah sering tidak punya kontrak, dan bahkan di beberapa tempat, di UMKM beberapa tempat pekerja anak masih terlihat, dan pembinaan norma ketenagakerjaan masih terbatas pada sektor tertentu. Teman-teman semua, kalau ditanya, ini saya kasih informasi aja nih, kalau ditanya apa benar pembinaan norma kerjaan sudah terjadi di UKM? Banyak, teman-teman sudah banyak melakukan. Saya dengar di Jawa Timur misalnya ada banyak pengawas yang sudah masuk ke bekerja sama dengan teman-teman yang lain, sudah masuk ke sektor pertanian. Ada itu di Jawa Timur, sorry, di Jawa Timur ke sektor pertanian. Di Yogyakarta sudah ada upaya untuk masuk ke sektor kerajinan lewat sosialisasi dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita meningkatkan itu yang adalah tugas kita bareng-bareng. Nah, dalam konteks hak dasar pekerja untuk K3, selain sosialisasi, juga kita sebenarnya sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman, oleh Indonesia gitu ya. Cuma memang pertanyaannya adalah gimana supaya K3 dianggap relevan oleh semua orang, khususnya oleh para pekerja dan pengusaha UKM. Bagaimana juga supaya ada pengawasan yang lebih efektif. Artinya dari pembinaan, norma K3 dan sebagainya itu lebih kuat. Bagaimana juga agar kapasitas teknis itu lebih diperkuat. Bagaimana juga K3 itu bisa diintegrasikan dengan aturan-aturan lain yang terkait dengan UKM. Seperti yang ada dalam 2 rekomendasi tadi. Dan juga bagaimana agar norma K3 juga bisa disosialisasikan dan disebarluaskan tidak hanya pada sektor tertentu, tapi juga pada UKM yang lain atau lebih luas lagi.
Itu yang ruang peringatan. Jadi dari sisi itu kemudian kita perlu untuk meningkatkan itu meski kita tahu bahwa kita sudah banyak melakukan. Norma 100 saya pikir itu sudah mulai dibaca tidak hanya oleh teman-teman yang di besar tapi juga di UKM. Apakah teman-teman yang di informal juga membaca dalam konteks formal membaca? Ya kalau mereka disosialisasikan, saya yakin akan lebih mudah buat mereka untuk mengaksesnya. Nah, sekarang saya ke pendekatan ILO. Kalau ILO tuh pasti cuma eh, mendorong, karena itu bagian dari upaya kita untuk memperkuat decent work. Jadi bagaimana integrasi decent work untuk UKM itu harus segera dilakukan. Nomor satu itu harus didorong betul, khususnya oleh pengawas, dan juga K3 versi UMKM juga yang K3 yang sederhana itu perlu untuk disebarluaskan. Saya yakin ada beberapa teman Wasnaker baik pengawas maupun wasuji yang sudah melakukan hal itu, sudah memiliki katakanlah gagasan-gagasan ataupun bahkan juga buku modul dan lain sebagainya itu perlu untuk diperkuat atau disebarluaskan kepada UMKM. Yang ketiga juga kalau bisa pengawasan dan pengujian itu berbasis pembinaan mulai banyak dilakukan. Tidak hanya pada lewat sosialisasi tapi juga pada kunjungan, sehingga kunjungan itu sehingga mereka juga akan lebih mudah untuk melihat sejauh mana K3 khususnya bisa diterapkan. Lalu kalau bisa juga ada insentif kepatuhan, compliance kayak gitu ya. Teman-teman semua kalau kepatuhan pasti di UKM agak berat, tapi setidaknya insentif pencegahan. Jadi basiskan kalau sekarang kan kita di ILO dan di dalam konteks ini ILO mendorong agar pencegahan itu yang menjadi perspektif, karena kepatuhan untuk memenuhi kepatuhan 100% itu juga menjadi tantangan besar. Jadi pencegahan memang harus dilakukan lebih kuat sehingga kita bisa mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja lebih banyak. Dan yang juga adalah soal formalisasi dan penguatan perlindungan itu juga menjadi dorongan penting, yakni nggak hanya untuk teman-teman di Indonesia tapi juga di semua negara, terutama di negara bagian selatan. Kenapa dorongan penting ini perlu dilakukan? Karena kami berprinsip bahwa UKM yang kuat itu adalah UKM yang produktif, yang sekaligus bisa menyediakan kerja yang layak bagi pekerja, tapi juga bisnis yang bagus buat pengusahanya. Dengan lima ini, dengan lima dorongan penting ini, mau nggak mau kita akan mau nggak mau teman-teman UKM akan dirangsang untuk bisa menerapkan atau katakanlah setidaknya mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, buat kita sudah sepakat di ILO dan negara-negara anggota sudah sepakat bahwa pengusaha itu penting untuk tetap harus meningkatkan kesadaran, tetap harus menyelenggarakan pelatihan, dan pengusaha harus memastikan pembentukan dan berfungsinya komite K3 sesuai dengan aturan atau praktik nasional. Saya mau mengatakan komite K3 ini kan kalau di yang perusahaan besar itu kan P2K3 itu ada ukurannya. Jadi bagaimana dengan UKM? Itu yang kita secara prinsip kita perlu tetap harus akui bahwa komite K3 di UKM juga penting, atau bukan P2K3 tapi komite K3 saya sebut. Kenapa? Karena pasti ada perbedaan besar antara itu. Jadi saya ada bagian khusus tentang hal itu dari Brazil. Lalu tanggung jawab pekerja. Jangan lupa bahwa mereka juga harus bertanggung jawab pada pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ini. Mereka harus kerjasama dengan manajemen. Mereka nggak boleh diam. Mereka nggak boleh juga pasif untuk itu. Mereka juga harus mengikuti pelatihan.
Mereka harus mematuhi langkah-langkah pengendalian. Karena mengapa saya menggunakan banyak diksi harus? Karena ini soal hidup, soal mencegah penyakit, dan itu kita tanda-tanda kita bersyukur. Lalu mereka juga wajib melaporkan kepada atasan saat setiap situasi yang menurut mereka dapat menimbulkan bahaya dan yang tidak dapat mereka perbaiki sendiri. Aturan K3 di UKM itu juga perlu disediakan, dan aturan itu harus dibuat oleh pengusaha setelah berkonsultasi dengan perwakilan pekerja. Ini yang saya pikir teman-teman wasnaker, baik khususnya di pengawas, itu perlu untuk mendorong agar atau meminta mereka punya aturan K3 di UKM. Mereka juga harus melindungi, tujuan utamanya apa? Melindungi K3, keselamatan kesehatan, lalu memenuhi semua undang-undang nasional yang relevan. Karena kalau nggak dipenuhi, maka kemungkinan besar mereka nggak akan naik kelas. Selama ini kan konsep UKM naik kelas itu cenderung hanya pada isu ekonomi, tapi isu perlindungan tenaga kerja, isu pencegahan penyakit akibat kerja, isu pencegahan kecelakaan atau pencegahan kecelakaan dan kematian itu cenderung diabaikan. Karena apa? Karena ya mereka melihat bahwa UKM itu hanya sekadar bisnis. Ini sekali lagi ini nggak terjadi di Indonesia saja, tapi juga di banyak tempat. Jadi pada dasarnya penting buat teman-teman wasnaker untuk juga ikut mendorong agar Kementerian UKM yang nggak jauh lokasinya dari kantor itu juga bisa untuk memulai untuk memberikan perlindungan kekerjaan, baik yang norma kerja maupun yang norma K3. Lalu gimana mereka harus nulis? Ini ada tata caranya. Di ILO saya pikir teman-teman juga yang pernah ikut pelatihan di Torino maupun yang dilakukan di K3 di sini juga tahu bagaimana harus bahwa aturan K3 UKM juga harus sesuai dengan aturan dan standar nasional. Harus ditulis dengan bahasa yang sederhana yang jelas, harus ada menjelaskan apa yang diyakini dan dituju terkait K3, bagaimana organisasi, siapa yang melakukan apa, dan lain sebagainya, bagaimana diatur, dan lain sebagainya. Itu juga penting. Standar K3 juga harus diterapkan dalam konteks kebijakannya, harus ditandatangani, diberi tanggal, dan sebagainya. Saya pikir ini hal yang bisa dilakukan juga di UKM. Karena kita pernah punya pengalaman baik di sana, dalam konteks itu. Syarat-syarat juga penting bahwa komitmen dari manajemen dan pekerja harus terjadi dalam hal menetapkan tanggung jawab dan pertanggungjawaban, dalam hal menyediakan sumber daya fasilitas, dalam hal K3 khususnya bagi anggota komite K3, dalam hal sistem pelaporan kecelakaan. Ini saya pikir kita bisa kaitkan dengan yang kemarin saya diajak teman-teman Bina Sistem juga ngomongin soal pelaporan kecelakaan dan itu kita bisa lakukan segera. Nah, penyebaran informasi juga harus dilakukan sehingga nggak cuma untuk hal-hal kecil. Komite K3, saya mau cerita yang sebelah kanan. Kalau di Brazil itu ada company anggota komite K3 itu ditentukan betul-betul, bukan berdasarkan ukuran atau ya bukan hanya sebatas ukuran jumlah pekerja, tapi juga berdasarkan resiko. Ya sama di Indonesia juga melakukan itu. Cuma di Brazil itu sudah menentukan betul tentang ukuran komite minimum berdasarkan ukuran ataupun jumlah tenaga kerja dan tingkat resiko. Kita di Indonesia mungkin penting untuk melakukan atau mengelompokkan itu. Jadi kalau di Brazil itu di bawah 30 orang yang low risk itu nggak perlu ada komite K3. Tapi di high risk, ini banyak nih, di kita banyak nih yang high risk nih. Misalnya pabrik petasan yang dulu pernah meledak di Tangerang itu kan jumlah buruhnya di bawah
kalau nggak salah tuh di bawah 50 ya, tapi kemudian dia tidak punya komite K3. Kayak gitu, tidak ada orang yang bertanggung jawab terkait dengan K3. Selain pengusaha, tidak ada orang yang mengelola isu K3. Di Brazil itu 30, jika tempat perusahaannya itu ada antara 30 dan 50 pekerja, maka harus ada minimal 2 orang anggota komite. Satu dari pengusaha, satu dari perusahaan, dan satu dari pengusaha, satu dari pekerja. Kalau antara 51 dan 100 itu ada 3. Dan di atas 5.000 itu tambah 3, kalau tambah 3 orang per 2.500 pekerja. Jadi kalau perusahaannya punya 5 sampai 5.000 orang, itu ada anggota komite K3 ataupun P2K3 itu harus ada 12. Kalau di atas 5.000 orang ditambah 3 per 2.500. Jadi itu yang low risk. Sementara yang high risk itu lebih banyak lagi. Nah, apa tugasnya? Saya pikir tugas-tugas yang ada ini juga mirip dengan P2K3 yang ada di P2K3 yang di Indonesia. Saya pikir ini juga agak mirip dengan isi dari Permenaker kita. Ini juga sama, jadi menetapkan sasaran K3 dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, kita di ILO bukan pernah, sampai sekarang masih punya panduan K3 untuk UKM. Ada 3. Satu yang dibangun berdasarkan pengalaman di Indonesia, satu dan kemudian jadi bagian dari dunia, yang satu yang dikembangkan bukan di Indonesia, yang satu sorry 2 di Indonesia dan jadi bagian dunia, yang satu bukan dari Indonesia. Yang dari Indonesia dulu ya, yang gampang. Ini yang pertama namanya pelatihan aksi bersama untuk sektor informal. Namanya Patris. Ini dikembangkan juga oleh teman-teman bareng-bareng oleh tripartit di Bandung nih. Jadi kalau teman-teman ingat Bu Ida, saya ibunya Gary itu Bu Tresya, Bu Tresya, Bu Imas, nah sorry. Oh. Ya, Bu Imas. Bu Imas itu ini juga ikut melakukan nih, Bu Ida, Bu Imas, Bu Astrid. Pokoknya teman-teman Wasnaker dulu tuh ini ikut bantuin bikin ini. Karena ini basis pengalamannya di Cibaduyut. Tujuan utamanya apa? Meningkatkan K3, Allah. mengurangi risiko kerja. Ini tahun 2000-an awal nih. Lama sekali. Dan kita pernah melakukan itu, khususnya di Cibaduyut. Jadi ada sejumlah tempat kerja di Cibaduyut, waktu itu ada 600-an, termasuk juga yang ada di home base gitu ya. Itu memang kan nggak sehat ya kalau udah ada di rumah dan lain sebagainya. Nah, sementara yang terpisah pun juga nggak sehat. Nah, ini kemudian yang kita lakukan untuk mereka. Jadi itu tujuan utamanya sekali lagi mendorong partisipasi kerja dan perbaikan keberlanjutan. Apa isinya? Nah, area utama intervensinya yang berdasarkan hal ini kita melakukan mengintervensi untuk isu lingkungan kerja, debu, bahan kimia dibahas, kebisingan, panas, dan lain sebagainya. Ada pembinaan di sini. Sekali lagi ini pembinaan ya, bukan pemeriksaan dan lain sebagainya, pembinaan. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di eh, orang-orang Wasnaker, orang-orang asli itu Bu Imas, Bu Ida, Bu Astrid. Siapa? Oh, Pak dulu kepala bidangnya Pak Ajat, Pak Ajat Darojat. Ini kita melakukan. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Wasnaker Indonesia. Makanya ini yang kemudian diangkat di tingkat internasional. Jadi kita udah sejak awal tuh Wasnaker Indonesia tuh sudah punya posisi baik sebenarnya di isu K3 ini. Cuma memang kemudian upaya untuk menerapkannya yang kita masih punya kebutuhan untuk itu. Untuk upaya dalam arti ini kita kita melakukan apa Indonesia kita ya saya mau mengatakan kita ya kita kemudian juga ngembangin yang disebut dengan bengkel model.
Model bengkelnya itu dulu dibuat sedemikian rupa supaya lingkungan kerjanya bagus, bangunan fasilitasnya tertata, limbahnya bisa dibuang bagus, bisa ada pencegahan kebakaran. Lalu dari sisi ergonomi peralatan juga ada organisasi kerja diatur dan juga perlindungan kesehatan. Sampai kemudian kita sampai kemudian kita masukkan lapangan badminton yang ada di wilayah Cibaduyut di setiap kelurahan atau bahkan di setiap kelurahan itu sebagai bagian sebagai tempat orang para pekerja untuk beristirahat dan lain sebagainya. Jadi ini kita sudah melakukan. Cuma kalau tadi, nah ini makanya tadi jika ada yang pesimis dan lain sebagainya, maka ya sekali lagi berarti kita kalah sama para senior kita. Para senior kita mengajak bahwa kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah melakukan, tapi jangan khawatir untuk kemudian, tapi kita nggak boleh kalah dengan senior. Jadi Pak, waktu itu kepala bidangnya sekali lagi Pak Ajat Darojat, ada Bu Ida, ada Bu Imas, dan ada Bu Astrid. Ini yang kami kenal. Ada beberapa, banyak, bahkan ada banyak juga yang kemudian melakukannya. Lalu eh, WISE, ini yang kedua. Kalau WISE itu dilakukan di banyak tempat, di banyak negara. WISE ini juga sudah kenapa WISE? Karena sekali lagi ini berbasisnya basis praktek lokal. Sama sebenarnya fokus pada pencapaian, bukan kesalahannya. Jadi teman-teman semua, hal yang paling penting untuk diterapkan untuk dibuat adalah kita harus fokus pada pencapaian di UKM ya, di UKM. Kalau di UKM kita fokus pada kesalahan, ya pasti 98%, bukan di atas 90% kesalahannya. Tapi kalau kita fokus pada pencapaian, insya Allah mereka akan meningkatkan capaian-capaian baru. Dan itu yang juga terjadi di Bandung dan juga beberapa tempat. Dan pemahaman yang ketiga, prinsip WISE juga adalah bagian dari produktivitas. Bahwa semakin bagus K3 kita, produktivitas kita meningkat. Learning by doing itu juga prinsip yang penting. Berbagi pengalaman, sharing, keterlibatan pekerjaan itu juga adalah hal-hal yang menjadi prinsip dan berdampak besar bagi pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di usaha kecil. Apa area utamanya? Mirip nih, penyimpanan dan penanganan material, stasiun kerja dan alat kerja. Ini dalam konteks ergonomi, keamanan mesin, lingkungan kerja dan bahaya, fasilitas kesejahteraan, organisasi kerja dan lain sebagainya. Ini yang kemudian yang kemudian dilihat dari WISE, dilihat dari tempat kerja usaha kecil di seluruh dunia, kayak gitu. Nah, yang ketiga nih soal PAOT. Ini PAOT. PAOT itu Participatory Action Oriented Training. Dan ini kita khususkan kalau di Indonesia. Ini saya pikir saya yakin ada teman-teman yang pernah mendapatkan pelatihan ini di kelapa sawit. Kenapa? Kenapa kelapa sawit? Ini di pertanian sangat sedang dijalankan di beberapa tempat, termasuk di Indonesia. Dia berbasis inisiatif lokal, fokus pada kekuatan. Sekali lagi, fokus pada kekuatan. Jadi teman-teman fokus pada kekuatan, fokus pada fokus pada bukan fokus pada kesalahan atau kelemahan. Itu adalah kunci dari yang namanya perspektif pencegahan. Kekuatannya apa, kelebihannya apa, itu yang kita lihat. Karena kalau kita ngomong soal lemah atau salah, itu didalemin berkali-kali tetap aja jadi lemah. Jadi ini yang membedakan pendekatannya. Kita fokus sekali lagi pada kekuatan. Makanya tadi dikatakan di depan bahwa ILO mendorong pembinaan. Pembinaan yang mana? Pembinaan yang tidak berfokus pada kelemahan atau kesalahan, tapi berfokus pada kekuatan ataupun keberhasilan. Nah, menggunakan material dan keahlian lokal, mengutamakan learning by doing. Itu sekali lagi, learning by doing adalah bagian dari fokus pada kekuatan. Prinsipnya sekali lagi sama, fokus pada hasil nyata, belajar berbagi pengalaman.
teman-teman berbagi pengalaman itu, bertatap muka dengan para pengusaha dan pekerja di UKM, itu adalah bagian penting dari pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kalau coba cek nih, saya yakin teman-teman juga sudah punya pengalaman yang sama dengan saya. Semakin sering tempat kerja itu dibina, semakin kecil jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Cek deh, itu ada relasi yang positif, signifikan positif yang terjadi di sana. Sekarang kalau nggak pernah dikunjungi, bagaimana nggak pernah dikunjungi, nggak pernah dibina, bagaimana kita akan mendorong perbaikan itu? Ini lepas dari ada anggaran atau tidak ada anggaran ya, teman-teman, saya juga paham bahwa Kemnaker dan juga pemerintah sedang kesulitan untuk melakukan itu. Tapi sekali lagi, efisiensi tidak boleh menghalangi kita untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi yang baik, dan juga untuk lebih fokus pada pencegahan penyakit akibat kerja dan eh, penyakit akibat kecelakaan kerja. Saya pikir itu sekali lagi karena kita harus tetap pada orientasi solusi, bukan pada masalah. Dan terakhir, ini perbaikannya. Nah, kalau teman-teman mau atau butuh informasinya ataupun dokumentasinya terhadap hal-hal seperti ini, silakan unduh di ailo.org website. Tapi kalau tidak ada, silakan menghubungi saya. Saya pikir itu Dr. Treasure. Mudah-mudahan informasi yang hampir 1 jam ini bisa membuat teman-teman bisa lebih kokoh, lebih gigih dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di UKM, termasuk juga di usaha mikro di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On kamera, bisa memberikan pendapat langsung bahwa katanya Isti ini Izin. penerapannya agak susah diterapkan. Oh ya, oke, silakan. Ya, izin dok, maaf belum bisa on cam. Oh ya, nggak masalah. Ya, Pak Hakim, sebelumnya maaf lahir batin. Agak ngelihat Pak Hakim di online agak beda ya, dokter ya. Udah lama kayaknya. Oke, izin sedikit berbagi cerita aja sih. Jadi waktu zaman COVID ya, 2024, itu saya pernah dapat kesempatan untuk ikut TOT K3 UMKM ya, dari International Training Center ILO. Eh, Waktu itu sempat direncanakan untuk offline di Jenewa, tapi karena posisinya masih COVID, nggak jadi lagi gitu ya. Akhirnya online, tapi nggak kebayang sih Pak, kalau 4 bulan saya harus ke Jenewa gimana. Pulang-pulang yang ada saya nggak kenal nasi nanti gitu ya. Tapi jujur menyenangkan sekali gitu ya, belajar dengan eh, orang-orang terutama di luar Indonesia lah ya, kita bilang gitu ya, karena memang pesertanya waktu itu dari berbagai negara. Dari Indonesia banyak sekali gitu ya, termasuk perwakilan-perwakilan dari Apindo, dari Serikat Pekerja bahkan gitu ya, jadi dilibatkan semuanya. Nah cuman ya tadi saya sampaikan, dalam prakteknya itu nggak semudah itu gitu ya, karena memang di kita tuh masih terlalu manual banget gitu. Bahkan yang UMKM dan tanda kutip beneran UMKM, karena saya bisa bilang beneran UMKM, karena kenyataannya banyak juga yang cuma labelnya NIB-nya yang UMKM gitu ya. Nah itu yang jadi problem baru lagi gitu. Jadi penerapannya itu masih sulit karena kita terlalu banyak yang manual banget, sehingga betul-betul memang butuh tadi benar pembinaan gitu. Nah, sementara kalau kita kan di pengawas terutama ya, mohon izin teman-teman penguji, kalau di pengawas itu kan pengawasan ya yang diutamakan gitu. Saya juga sempat ngobrol sama Doktres gitu ya. Kenapa sih kita nggak mulai dari pembinaan dulu? Mungkin Doktres masih ingat obrolan panjang kita di Kubika ya waktu itu gitu. Jadi eh, akhirnya sekarang saya itu coba merangkul terutama teman-teman yang ini Doktres yang
catering ya, karena kan ada kaitannya dengan izin penyelenggara catering ya gitu. Nah itu biasanya ketika saya melakukan BA lapangan itu pasti akan saya eh, sekalian bina gitu ya terkait dengan pelaksanaan K3 UMKM-nya seperti itu gitu. Jadi memang nggak bisa simsalabim tadi mau pakai POAT, WISE gitu ya. Itu susah gitu loh Pak Hakim kayak aduh gitu. Tapi bukannya kita mm, nggak yakin gitu ya. Mungkin butuh dari atas. Maksudnya secara terprogram. Misalnya kayak kemarin kan kami udah TOT nih. Mungkin dari ILO ada lanjutannya lagi apa membuat implementasi pelaksanaan misalnya seperti itu. Kita kemarin sempat ada sih implementasi itu. Cuman ya tadi kriterianya tuh benar-benar yang harus perubahan dari yang boleh dibilang manual sampai benar-benar kayak teralihkan benar-benar K3 gitu. Makanya sampai dengan detik ini kita selalu bilang bahwa tidak ada pengecualian K3 untuk jenis usaha apapun gitu. Jadi ya namanya UMKM juga tetap harus memenuhi K3. Cuman memang mungkin kalau sekarang di Indonesia kan terkait dengan riksa ujinya ya di PP yang PNBP itu sudah digratiskan ya kan biayanya gitu ya untuk pelaksanaan suketnya atau riksa ujinya gitu dan balai-balai pun sudah melaksanakan riksa uji gratis tapi memang sayangnya belum merata gitu ya belum merata gitu. Nah itu penting gitu. Menurut saya ada program yang benar-benar kita pikirin gimana sih ini caranya supaya K3 itu diketahui dulu deh gitu ya. Diketahui dulu oleh UMKM kemudian bisa dilaksanakan. Ya syukur-syukur betul ada regulasi khususnya gitu ya. Tadi juga sudah dibahas gitu. Syukur-syukur ada regulasi khusus yang akhirnya membuat mereka juga oh ya ini harus dilaksanakan. Seperti itu aja sih, Dok. Terima kasih banyak, Pak Baik, Hakim, terima terima kasih. kasih. Silakan Pak Hakim mungkin mau menanggapi. Isti apa kabar? Heeh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, Pak Kalau Hakim. kalau di Zoom memang susah sih, kalau beda tuh. Iya kan kalau offline, wah Pak Hakim tuh interaktif ya, ke kanan, ke kiri gitu. Iya, kalau di sini Kalau susah Zoom tuh. diem aja, kalau Zoom Nggak diem enak ya. aja jadi. Mm-mm. Tapi tapi bener yang tadi Isti katakan tuh nggak mungkin tuh Ti. Kalau nggak mungkin kalau kita melakukannya sekali jadi tuh. Jadi dulu tuh Mm-mm. teman-teman tuh Pak Ajat, saya sebut lagi ya Pak Mm-mm. Ajat, Bu Ida, Bu Imas, Bu Asri, ada banyak tuh, ada 9 atau 8 tuh. Mm-mm. Itu datangin tuh satu-satu tuh. Datangin ya memang itu dalam konteks karena deket sama kantor kali ya. Karena kan Kanwil Mm-mm. Kanwil Jabar waktu itu deket tuh depan depan Cipaduyut persis. Itu kita sering Mm-mm. ngobrol. Nah itu perbaikannya. Tapi meski waktu itu programnya adalah untuk pekerjaan anak, tapi kan karena kita sering ngobrol, datengin datengin tempatnya, ada juga tuh kemudian tuh perbaikan tuh yang tadinya tempat yang jadi tadinya tempat apa namanya di dalam rumah dekat kasur, terus akhirnya dipindahin keluar. Karena itu kan itu bagian dari yang menurut hemat kami waktu itu ya, kami semua nih di tripartit waktu itu Mm-mm. mengatakan itu perubahan yang baik. Jadi hal-hal yang perubahan yang baik. Tadi kan di pinggir kasur, tadi di pinggir kasur ngerjain itu ngelem, ngelem apa namanya ngelem sepatu, lalu bikin gerindra tuh dekat kamar mandi, dekat dapur, debunya kemana-mana terus dipindahin tuh akhirnya tuh. Buat kita di kalau basisnya adalah kepatuhan atau compliance, tetap itu tidak memenuhi syarat. Apalagi kalau mau Mm-mm. dapat ISO dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa gitu sama UKM atau UMKM. Kita harus melihat ketika dia mindahin dari samping tempat tidur atau dari dapur ke tempat yang lebih terbuka, itu adalah perbaikan. Dan itu yang kita harus hargai betul. Nah, kedatangan teman-teman Wasnaker yang sering-sering, yes, katakanlah seminggu sekali waktu itu, tapi cuma 20 menit, 20 menit, itu membuat mereka kemudian melakukan perbaikan-perbaikan.
perubahan-perubahan. Itu yang menyemangati mereka bahwa mereka diperhatikan oleh kita, oleh teman-teman Wasnaker. Makanya menjadi menarik kejadiannya ketika itu juga terjadi di sektor lain katakanlah di perkebunan kelapa sawit. Dan kalau itu sih saya masih punya data sedikit ya, data saya sedikit. Tapi teman-teman yang ada di perkebunan tembakau, lalu juga di tempat pembuatan pabrik tas dan lain sebagainya, itu beda tuh. Ketika teman-teman pengawas sering ngobrol untuk ngobrol, say hello dan lain sebagainya, itu beda hasilnya. Tapi ya sekali lagi saya sih paham ya bahwa kita nggak bisa sering-sering begitu. Jadi sosialisasi mungkin tidak lagi di tempat-tempat khusus, tapi juga kemudian bisa di tempat-tempat di wilayah yang di mana sektor yang UM yang usaha mikro itu terjadi atau berlokasi kayak gitu. Dan itu nggak perlu datangin ke semua tempat kerja, tapi juga datengin satu dua lokasi, dan itu pasti akan memberi pengaruh yang cukup besar tuh dan teman-teman semua pada pengaruh yang besar dan sumbangan yang besar bagi perbaikan ataupun pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dulu di Cibaduyut itu susah nyari orang yang susah ya, saya bilang susah mencari orang dengan usia 50-an, tapi sudah 50-an, tapi sudah 60-an lah, tapi sudah bergelut dengan alas kaki sejak usia belasan tahun. Susah, artinya susah sekali waktu itu. Tapi dengan kayak iring tahun demi tahun, eh, kesadaran itu ada, dan ya itu yang terjadi adalah perbaikan. Cuma sayangnya juga karena ke zaman kan menggerus juga Cibaduyut ya, nggak bisa, artinya ada banyak pembangunan, ada banyak perubahan di Kota Bandung, ya jumlah bengkel juga mengecil tuh. Saya dengar seperti itu. Kira-kira, tapi istri terima kasih sudah sharing kalau namanya pelatihan online kayak gini mati agak susah lah Ti. Apalagi, apalagi dalam bahasa yang beda itu. Dan ini Dokter Trisha dan teman-teman Wasnaker, Wasuji, ini tantangan gede nih. Nih aku kasih tahu ya, kalau ini sharing nih, di sejumlah negara itu yang itu juga nggak itu kan, kalau di kita kan ada OSS, ada NIB ya. Di negara lain tuh nggak banyak yang punya OSS sama NIB. Kalau uh, kalau kemudian kita merujuk dari negara kita sendiri, minimal kita punya mendatangi yang NIB itu berapa sih sekarang? Saya nggak tahu, saya lupa ya. Tapi kalau BPS kan bilang kan lebih dari 2,6 juta usaha kalau BPS. Apakah itu perlu diawasi semuanya? Saya pikir sampai kapanpun juga Wasnaker nggak akan mampu untuk mendatangi satu persatu gitu ya. Lewat sosialisasi kan juga cuma pembinaan itu juga nggak bakal mampu 2,6 juta itu dilakukan apa namanya didatangi gitu. Tapi kita bisa ngambil contoh dengan pilihan-pilihan tertentu, dengan ngambil sampel dan lain sebagainya, dan kemudian untuk UKM kita bisa datangi lokasi sentranya seperti itu dan memberikan contoh pada yang lain. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan ketimbang kita memaksakan diri untuk mendatangi 2,6 juta pekerja itu, tempat usaha itu. Kalau katakanlah satu orang kan 60 ini ya tempat kerja ya sebulan ya, Ya, yang aku dalam tahu, 1 tahun. yang setahun itu berapa tahun sampai istri pensiun. Pensiun katanya. Aku sangat yakin itu agak apa kesulitan, tapi agak kesulitan, atau bahkan kalau dikumpulin kita pasti juga tetap masih punya tantangan besar. Cuma saya mau katakan bahwa pencegahan, lalu learning by doing, lalu mengumpulkan dari aspek pembinaan, memperkuat aspek pembinaan, itu adalah kunci yang utama tuh, supaya kita bisa memenuhi, katakanlah eh, setidaknya mereka yang UKM khususnya bisa meningkatkan mereka punya
performa dari kata, kalau kita sekarang nilai mereka masih 3, mereka tahun depan bisa nilai baru ya, tahun depan kita bisa nilai 5 atau bahkan 6 kayak gitu. Dan menurut hemat saya itu keberhasilan, dan saya sangat yakin Wasnaker punya kekuatan besar untuk menyumbang pada keberhasilan itu. Itu Baik. yang terus terang itu yang saya apa namanya, saya yakini betul. Wasnaker tuh biar gimana pun punya kekuatan gede untuk menyumbang sesuatu yang lebih besar kayak gitu. Ya banyak kok teman-teman Wasnaker yang jago-jago. Saya Ya. ngelihatnya seperti itu. Ya balik Baik, ke terima Trace. kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Hakim. Terima kasih buat Mbak Isti. Di kolom chat juga sebenarnya ada informasi dari Jawa Tengah, ada Bu Muktiati dan juga Bu Evi yang menyampaikan ternyata Emang ada Mbak Mukti masih program ada? Mbak Mukti K3. masih kerja? Mbak Mukti masih jadi Masih pengawas? nih, tahun ini Oh, masih. Jadi oh. K3 UMKM di industri furniture di Ya, Jepang dilakukan program WISE untuk intervensi pada industri kecil dari tahun 2012 sampai 2015. oh Ini ya. sebenarnya praktek baik yang sebenarnya bisa di-sharingkan gitu ya. Yang mungkin kalau dengan rencananya Pak Menteri untuk kita juga menyasar ke UMKM dan juga menengah, Hmm, untuk menengah kecil, menengah besar mungkin ya. Menengah besar untuk yang SMK 3, maka sebenarnya pola-pola seperti ini juga bisa di-adopt gitu ya. Silakan mungkin dari Bu Evi atau Bu Muktiati yang mau sharing gitu. Mbak Dan Mukti bagi apa Bapak Ibu yang kabar? mau bertanya, dipersilakan Bapak Ibu untuk raise hand. Mumpung Eh, ada expert dari ILO nih, ada beberapa instrumen-instrumen dari beberapa negara yang bisa kita sharingkan. lalu saya, Silakan kalau Bu Evi. Ya, bagaimana Pak Abdul nah Hakim? saya mau Ya. say hello dulu sama Mbak Mukti. Apa kabar Mbak Mukti? Udah lama nggak ketemu ya? Al- Hmm. Alhamdulillah sehat Pak Hakim. Ya, lama nggak Hmm, ketemu ya. Dulu Ailo di oke. Jepara ya. Iya sebentar tapi sebentar. Iya, sebentar. Ya, terima Ya. kasih Dokter Trise dan Pak Hakim. Selamat bertemu kembali. Untuk di Jepara memang UMKM khususnya di industri furniture itu sudah ada regulasi mengenai SVLK, yaitu standar verifikasi legalitas kayu. Artinya UMKM itu kan dia selaku eh, apa ya, yang mengerjakan produk kayu, karena di Jepara itu industri besar kan nggak boleh membuat sendiri, dia harus mengambil dari pengrajin. Nah, alhamdulillah dari perusahaan itu mensyaratkan adanya SVLK. Artinya SVLK, standar verifikasi legalitas kayu, itu meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah legalitas kayunya sendiri. Kayu itu ditebang dari mana? Harus ada legalitas kayunya. Misalnya ditebang dari perorangan, itu harus ada surat keterangan dari Pak Lurahnya. Ditebang di daerah mana? Selanjutnya legalitas perusahaan dari NIB-nya harus ada. Yang ketiga, ini yang menyangkut untuk ketenaga kerjaan, yaitu adanya pelaksanaan K3 pada industri UMKM. Ya, Alhamdulillah sejak tahun 2014-2015 itu sudah digalakkan dan kami diminta untuk menjadi narsumnya di Pendopo Kabupaten Jepara mengenai ketenaga kerjaan, yaitu untuk K3-nya. Yang pertama. Kemudian untuk sistem waktu kerja, waktu istirahatnya. Jadi di industri UMKM saat ini sudah mengadopsi regulasi ketenaga kerjaan. Kalau nanti Pak Hakim atau Dokter Trise ke Jepara, kita lihat di UMKM itu sudah disediakan adanya APAR, ya, sudah banyak seperti itu. Kemudian ada beberapa mengenai pemeriksaan kesehatan meskipun masih dengan puskesmas setempat. Artinya regulasi kita itu terbantu dari instansi lain karena adanya persyaratan SPLK, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan ini wajib bagi semua industri furniture. Apabila tidak melaksanakan SPLK, maka
tidak bisa ekspor ke luar negeri. Itu saja mungkin yang bisa kami sarankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Muktiati. Dari Bu Evi mungkin mau sharing sebelum kita ke Pak Saud Siahaan. Iya, baik. Terima kasih Dokter Trace. Selamat pagi Pak Abdul Hakim. Kami satu daerah dengan Bu Mukti, tapi kalau dulu saya di Kota Semarang Pak Abdul Hakim. Ya, jadi mungkin sedikit Saya sharing ingat saja kok Mbak terkait Evi juga saya ingat. eh, sedikit sharing aja terkait dengan program K3 untuk UMKM. Jadi kalau kita bicara program WISE, saya kira kita ketahuan usianya ya Mbak Trisha. Ya, program WISE itu udah di zaman dahulu kala mungkin angkatan kolonial ya Pak Hakim ya. Kalau sekarang mungkin yang lebih modern lagi. Kalau saya dulu masih ingat ikut sosialisasi terkait dengan program WISE. Nah, ini pernah kami dulu sempat mengintervensi salah satu industri kecil di Kota Semarang, di mana di sana ada sentra pembuatan seperti panci, dandang gitu ya, dari bahan aluminium seperti itu. Jadi memang semua masih manual, masih sangat tradisional ya. Nah, saya ingat sekali pada saat awal-awal kita ke sana, mereka mencurhatkan ke kita terkait dengan ingin mereka bagaimana memodifikasi pekerjaan itu biar ya mungkin lebih modern dengan mesin begitu. Nah, ternyata kemudian ini ditangkap juga oleh dari Perindustrian Perdagangan ya waktu itu. Nah, untuk mensupport itu kemudian diberikan mesin, diberikan mesin tetapi ternyata setelah mesin itu ada, kapasitas daya listriknya tidak memadai karena hanya untuk industri kecil. Nah, ini salah satu pelajaran kemarin yang kami petik juga bahwa belum tentu modernisasi itu begitu kita sediakan selesai karena ternyata ada faktor lain yang harus dipertimbangkan karena di situ hanya industri kecil sehingga mungkin kapasitas daya listriknya tidak memadai. Nah, kemudian dari apa yang kami lihat seperti tadi program yang ada di Jawa Barat ya di Cibaduyut, kami juga sempat juga pada saat itu kita kunjungan ya untuk melihat bagaimana pelaksanaan K3 di waktu itu industri sepatu. Nah, kami melihat di sini eh, saya kira sangat sulit sekali kalau kita hanya mensosialisasikan, kemudian melakukan pembinaan yang mungkin durasi waktunya kita tidak bisa intensif gitu. Nah, eh, perlu pendekatan UMKM ini kan lebih kepada kalau saya melihat di program WISE kan hanya perubahan kecil tapi itu bisa memberikan manfaat yang besar. Nah, di sini erat kaitannya dengan perubahan perilaku. Ya, maka bagaimana kita bisa membiasakan teman-teman di sektor UMKM itu untuk menerapkan K3 yang paling sederhana saja. Ya, pada saat itu sentuhan kita masih sekedar bagaimana menata perkakas, ya, bagaimana biar bekerja lebih efektif, ya, kemudian penataan lingkungan kerja yang paling sederhana. Nah, ini perlu eh, apa ya? Pembinaan itu lebih intensif gitu loh. Mungkin seperti di Cibaduyut dulu mungkin ada perlu yang apa ya pendampingan gitu ya. Pendampingan yang secara simultan gitu ya dalam kurun waktu berapa sehingga ya benar-benar itu bisa menyentuh pada perubahan perilaku. Nah, kemudian yang kedua, penerapan sistem manajemen K3. Ya, saya kira memang sudah mulai harus dibangun dari situ. Cuman kalau SMK 3 ini kan ada dua aspek yang penting ya. Yang pertama adalah bagaimana dengan penerapan SMK 3 itu kita mampu mengendalikan risiko bahaya, kemudian bagaimana mematuhi peraturan perundangan. Tadi kita disampaikan juga tadi bahwa kita harapkan di sektor UMKM itu juga memenuhi regulasi. Mungkin disinilah pendekatannya yang agak berbeda. Ya, SMK 3 yang harus kita terapkan di industri besar dan di industri kecil. Nah, tadi sudah disinggung Mbak Isti ya, kalau tidak salah. Nah, di sini support di pemerintahan mungkin salah satu kendala yang terbesar kalau di perusahaan terkait dengan pemeriksaan pengujian ya, peralatan dan lain sebagainya untuk MKM. Nah, ini mungkin tadi seperti di program pemeriksaan yang dibiayai oleh pemerintah ya atau gratis. Kalau di Balik K3 dan lain sebagainya. Di kami pun sebenarnya juga ada yang dibiayai tetapi kan sangat-sangat terbatas ya. Nah, sekali lagi tadi kalau kita ngomong sumber daya di pembiayaan ini kayaknya kita kok jadi pesimis gitu loh. Tetapi kan tadi disampaikan Pak Abdullah kan kita tetap harus maju ya Pak ya. Nah, jadi mungkin eh, satu sisi bagaimana kita bisa
merubah perilaku terkait dengan penerapan K3 dengan pendekatan yang simultan, artinya butuh pendampingan ya. Kemudian dalam rangka memenuhi peraturan perundangan, ya mungkin pendekatannya kita tidak kemudian 100% bagaimana sertifikasi bahasanya begitu ya, tetapi bagaimana perusahaan itu bisa benar-benar eh, penggunaan peralatan mesin dan lain sebagainya itu sesuai standar sehingga aman untuk dioperasionalkan. Nah, di sini peran dari pemerintah mungkin tadi memberikan semacam apa ya, subsidi atau apa bentuknya sehingga bisa memberikan pemeriksaan secara gratis gitu ya, yang biaya oleh pemerintah. Mungkin itu saja gambaran dari saya, Bu Tresya dan Pak Abdul Hakim. Terima Terima kasih. kasih, Bu Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Evi. Baik, Pak Hakim, kita sebenarnya ada 2 penanya. Ini para pengajar ini. Nanti yang penguji K3-nya dan pengawasnya juga harus bicara nih. Pak Saud, silakan Pak Saud. Selanjutnya nanti Pak Tamrin. Ya, makasih Mbak Tris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali Mas Hakim. Salam Pak Saud. Iya, enggak ya, sedikit tergelitik saja. Jadi gini, pertama di UMKM sekarang Kementerian UMKM sudah 3 tahun menyelenggarakan pelatihan K3 terkait dengan antisipasi terhadap sertifikasi terhadap produk yang diekspor keluar. Karena itu mereka sangat berkepentingan. Dan kedua, ISO 45011 sudah mengantisipasi untuk K3 di UMKM. Karena itu sedikit saran saja untuk kementerian dan ILO, mungkin ini perlu kita lebih dipercepat penguatannya dengan melakukan koordinasi dengan UMKM. Karena mereka punya anggaran yang cukup besar, saya tahu. Dan datanya kelihatannya juga cukup terbuka untuk bisa kita akses. Itu mungkin sekedar tambahan Mas Hakim, terima kasih. baik, terima kasih Pak Saud. Berikutnya Pak Tamrin, silakan Pak. Terima kasih Dokter Tresya. Ya, Salam kenal Pak Abdul Hakim, saya Yaya Tamrin dari Universitas Hasanuddin. Salam kenal Bang Tamrin. Ya, menarik ya presentasi yang dibawakan hari ini. Jadi saat ini saya memimpin sebuah riset group di universitas ini, Pak Hakim. Namanya itu adalah OHS Informal Sector atau K3 Sektor Informal. Jadi kita ada tematik riset group di Unhas itu, dan kebetulan saya memimpin sebuah riset group. Saat ini sudah masuk tahun kelima saya memimpin ini. Ada sebuah kelompok ya, subgrup pekerja sektor informal Pak Hakim yang kami teliti dalam 5 tahun terakhir ini, yaitu pekerja petani rumput laut. Karena kami hidup di daerah pesisir kan. Nah, pekerja petani rumput laut. Setelah kami riset kurang lebih 5 tahun, jadi dengan tadi metode participatory, kita kumpulkan data apa saja dulu kebutuhan mereka, bagaimana, apa masalah mereka, masalah K3 tentunya ya, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, ya tentu dominan musculoskeletal disorders, karena monoton position dan repetitive movement. Nah, kemudian kami membuatkan desain mereka, desain alat bantu ergonomis, karena mereka yang bekerja di atas lantai, di atas on the ground, bukan lantai ya, di atas pasir bahkan ya, karena rumput laut dia dorong ke pinggiran laut, kemudian dia kerjakan. Kemudian kami desainkan alat bantu, meja dan kursi ergonomis yang adjustable. Singkat ceritanya, alat bantu itu sudah dapat paten dari Kemenkumham dan kemudian kami berpikir dengan apa ini bisa diproduksi sehingga sampai ke pekerja itu. Karena tentu pekerja sektor informal itu tidak akan mampu membeli alat bantu itu ketika diproduksi. Karena mereka lebih memprioritaskan tentu kehidupan sehari-harinya ya, dibandingkan membeli alat bantu yang harganya satu set itu sekitar 3-4 jutaan. Nah, cara terbaik yang dilakukan adalah seperti yang dikatakan oleh penanya-penanya sebelumnya adalah harus ada keterlibatan governmental. Jadi pemerintah sebagai penerima
apa katakanlah domestic bruto atau penerima pendapatan daerah dari 60% pekerja sektor informal itu harus take responsibilities. Bukan hanya untuk melindungi pekerja, tapi pemerintah juga harus take responsibilities kepada pekerja dari revenue yang diterima. Nah, setelah itu kemudian kami bekerja sama dengan salah satu pemerintah di sini 2 kabupaten, Kabupaten Takala dan Kabupaten Maros, itu kemudian terrealisasi. Mereka hilirisasi, mereka produksi dalam bentuk mereka mendanai karena dia lihat bahwa ini sangat make sense untuk jangka panjang. Jadi pekerjaannya bisa bekerja lebih sehat, lebih produktif dan lebih sustain untuk jangka panjang. Jadi pendapatan pemerintah tentu karena ini adalah salah satu primadona produk di daerah pesisir, maka dia memiliki kepentingan moral tadi yang Pak Hakim jelaskan di awal-awal slide-nya, ada ethical responsibility atau ada kewajiban moral dari government untuk taking apart dengan ini sektor informal. Jadi saya sama tadi dengan Kanda, Pak Saud itu hanya sekedar meng-highlight, men-stressing saja bahwa ILO mesti memikirkan itu ya, tripartit. Universitas, kemudian sektor usaha dan government. Karena itu juga harus berbasis riset. Intervensi yang kita berikan kepada pekerja sektor informal itu harus based on riset atau evidence based. Dan kemudian kita libatkan pemerintah dan pengusaha untuk terlibat di situ. Saya kira itu sekedar memberikan tambahan perspektif dari kami, Pak Hakim. Salam kenal. Nice to Terima meet you, Pak kasih Hakim. Pak Tamrin. Nice to meet you too, Bang Tamrin. Silakan Pak Hakim mungkin mau Ya, ini berpendapat. terima kasih sharing dari Mbak Mukti, Mbak Evi, Bang Saud, dan Bang Tamrin. Terus terang, saya ke Bang Saud sama Bang Tamrin dulu ya, Mbak Mukti ya. Mbak Mukti kita bisa lebih panjang. Itu yang justru dicatat tuh Bang Tamrin tuh oleh kita, yang perlu dicatat tuh oleh kita pada saat ini. Jadi inovasi-inovasi yang Bang Tamrin sebutkan ataupun katakanlah keterlibatan penyediaan dana yang Bang Saud informasikan itu memang itu harus dicatat untuk menambah panjang upaya pemerintah dan juga kampus untuk ikut terlibat dalam pencegahan kecelakaan kerja di UKM dan termasuk bahkan UMKM kayak gitu. Karena apa? Karena wilayah-wilayah itu yang sebenarnya memang dibutuhkan ataupun katakanlah kalau saya sih mengatakan dibutuhkan atau kalau dalam bahasa yang lain itu didorong oleh pemerintah yang harus didorong oleh pemerintah untuk memperluas cakupan dan juga besaran dari upaya-upaya ini. Yang apa yang dilakukan oleh teman-teman Unhas ya tadi Bang Tamrin katakan menyediakan alat kerja, alat bantu yang harganya sebenarnya tidak terlalu mahal untuk ukuran pemerintah 3-4 juta itu adalah contoh yang sebenarnya kuat dan bagus dan juga beberapa saya ingat beberapa kasus beberapa kelompok juga melakukan hal yang sama Bang Tamrin. Jadi sayangnya itu kemudian seringkali berhenti pada tahapan selesainya kegiatan di tempat tersebut. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Tamrin dan Bang Tamrin di Unhas dan teman-teman di pemerintahan di Maros maupun Takalar itu adalah contoh yang perlu untuk direplikasi di banyak tempat. Dan yang kayak gini-gini ini Dr. Trisha, yang seperti yang dikembangkan oleh Bang Tamrin dan kawan-kawan, itu juga adalah bagian dari upaya untuk perbaikan, untuk pencegahan kecelakaan kerja. Tadi kan Bang Tamrin bilang kebanyakan di musculoskeletal disorder kayak gitu. Jadi ini pencegahan kecelakaan kerja, bahkan pencegahan penyakit akibat kerja. Dan itu yang penting untuk dicatat bahwa upaya untuk pencegahan bahaya musculoskeletal disorder itu
itu pernah dilakukan oleh Indonesia dan itu harus direplikasi betul di tempat lain. Nah, jadi strategi untuk mendesain alat bantu, melatih penggunaan alat bantu, bahkan katakanlah mendorong pemerintah daerah untuk ikut terlibat adalah bagian yang sebenarnya bisa dilakukan juga oleh teman-teman pengawas. Kayak gitu. Kan Bang Tamrin kampus sudah menyediakan, Wasnaker juga bisa menggunakan atau memanfaatkan bahan-bahan tersebut. Dan ini nggak cuma ada di teman-teman di Korwil di wilayah Sulsel, tapi juga bisa Korwil-Korwil di tempat lain, khususnya teman Korwil di mana para pekerja rumput laut yang informal itu berada kayak gitu. Terus terang ketika alat bantu ini saya mau kasih contoh itu ya. Ketika alat bantu itu ada, maka jarum para pekerja di pekerjaan rumput laut informal di Sulsel itu bergeser dari wilayah yang dekat ke formal, dekat ke informal menuju ke arah yang lebih dekat dengan formal, kayak gitu. Jadi tadi kanlah kalau kita bahas kita dashboardnya bergeser. Kenapa? Karena sudah ada alat bantu itu, dan itu yang penting untuk dicatat juga oleh kita sebagai salah satu bukti ada perkembangan, ada progres yang kuat. Saya pikir juga dana di UMKM perlu nih. Saya nggak tahu siapa yang bisa untuk mengatakan itu pada Pak Maman, Pak Menteri Maman, agar K3 atau pelatihan-pelatihan K3 bisa dikembangkan di tempat-tempat lain, termasuk juga untuk mereplikasi apa yang telah dilakukan oleh Bang Tamrin dan teman-teman Unhas di daerah lokasi pekerja informal rumput laut. Saya pikir itu untuk Bang Saud maupun untuk Bang Tamrin. Yang terkait dengan Mbak Mukti dan Mbak Evi, ini Mbak Mukti ini saya boleh agak masalin dikit, boleh Mbak Mukti ya. Mbak Mukti ini salah satu wasnaker di dunia yang menegakkan hukum untuk mendorong penegakan hukum dalam konteks pekerja anak. Mbak Mukti masih ingat tahun 2000-an, 2000-an itu dulu Mbak Mukti yang mendampingi polisi dan mendampingi anak itu yang korban itu di pengadilan, sehingga pengusahanya dihukum karena mempekerjakan anak pada sektor yang terburuk. Anyway, terima kasih. Saya masih ingat tuh Mbak Mukti tuh kayak gitu-gitu. Tapi yang terus terang yang kayu yang di Puluhan dan di beberapa tempat di Jepara itu juga memang sejak awal sudah ada keinginan untuk mengembangkan itu. Mengembangkan SWLK, menerapkan SWLK. Kenapa itu terjadi? Karena pemerintah, serikat pengusaha dalam hal ini Asmindo kalau nggak salah. Yang saya tahu Asmindo atau apa Mbak? Yang asosiasi mebel itu atau yang satu lagi Mbak? Saya lupa. Asmindo kalau nggak salah yang dampingin, tapi Ada APKJ juga, Asosiasi APKJ, Pengusaha ya. Kayu. Nah, ya APKJ dan juga beberapa teman itu memang mendekatkan SWLK itu untuk dipegang betul oleh teman-teman pengrajin kayu. Tapi itu yang saya pikir juga contoh baik tuh dari yang dilakukan oleh para kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan juga para pengrajin dan pekerja di situ. Dan ketika sudah ikut SWLK sih wajib tuh teman-teman semua, Mbak Putrise. Kalau mereka nggak menerapkan K3 atau nggak ada perkembangan, maka SWLK-nya nggak bakal keluar atau lulus. Dan juga terjadi yang saya ingat betul dari Mbak Evi itu pengalaman ada banyak perbaikan di mana di Semarang, di Anci dan lain sebagainya. Cuma saya terus terang nggak dalemin lagi itu Mbak Evi itu setelah itu. Tapi terus saya sangat yakin bahwa ada perbaikan, ada perkembangan. Itu yang harus dicatat dan diinformasikan. Persoalannya adalah ketika kita semua sudah ada perbaikan, tapi kemudian perbaikannya itu sendiri nggak pernah diungkapkan pada banyak orang. Jadi kalau saya termasuk orang yang
senang menyebarluaskan keberhasilan-keberhasilan itu buat Risa dan teman-teman. Jadi ketika walaupun dan apa namanya pergeseran jarumnya cuma satu angka, saya akan punya kewajiban untuk menjelaskan terjadinya pergeseran itu. Dan itu ada dan juga harus dihargai bahwa pergeseran itu juga adalah bagian dari kerja dan sumbangan dari kita. Terus terang dorongan untuk menyebarluaskan kebaikan itu ataupun keberhasilan itu penting untuk dilakukan oleh teman-teman pengawas tuh dan pengawas dan penguji. Mengapa kayak gitu? Karena kita harus menunjukkan pada banyak orang bahwa pergeseran atau perkembangan itu terjadi meski angkanya tidak terlalu seperti yang diharapkan. Kayak gitu. Kan banyak orang berpikirnya kalau pengawas datang dari nol jadi satu gitu ya. Ini nggak benar tuh. Karena nggak mungkin dari nol jadi satu tuh. Pasti harus lewatin 0,1, 0,17, 0,173, dan lain sebagainya. Jadi hingga untuk bisa sampai 10. Nah, untuk bisa mencapai untuk mencapai satu itu sendiri sebenarnya adalah dukungan, kunjungan, pembinaan, sapaan dari Wasnaker itu penting untuk dilakukan, untuk kemudian diterapkan, dan untuk kemudian hasilnya disebarluaskan. Jadi dari sisi itu hal-hal penting yang ketika itu terjadi maka hal-hal penting dapat kita sumbang pencapaiannya. Keberhasilan baik Mbak Mukti, Mbak Evi, Dr. Tamrin maupun Bang Saud misalnya, dan saya sangat yakin teman-teman yang lain juga punya good practice, itu perlu dimunculkan. Artinya supaya apa? Supaya kita tahu bahwa sosialisasi itu ada hasilnya. Selama ini kan kita sangat sibuk, kalau mohon maaf nih saya agak ini, sangat sibuk untuk menjelaskan sudah terjadi sosialisasi di A, sosialisasi di B, dan C, dan D, dan E. Tapi publik nggak pernah tahu bagaimana hasil sosialisasi itu. Publik tahunya cuma sosialisasi, tapi hasilnya apa? Sumbangan macam apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengawas? Itu yang sebenarnya publik harus dikasih tahu. Kita pengawas sudah menyumbang banyak bagi pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan juga peningkatan norma kerja. Kayak gitu. Saya sih melihat, kalau saya selalu melihat seperti itu ya, ada banyak teman-teman pengawas banyak bekerja, banyak sumbangan dan lain sebagainya, tapi teman-teman pengawas tidak seringkali merasa bahwa itu bukan sesuatu yang patut untuk direplikasi ataupun patut dikatakan. Kenapa? Karena ya itu tadi terlalu kecil dan sebagainya. Padahal publik pun butuh untuk mengetahui yang kecil, perubahan-perubahan kecil atau perkembangan-perkembangan kecil itu. Apa yang dilakukan oleh Mbak Mukti, Mbak Evi, dan teman-teman lain yang Mbak Isti misalnya tadi katakan, itu penting untuk dilakukan. Teman-teman Wasnaker nggak mungkin UKM orang setiap hari kita ketemu kok. Apalagi yang mikro, setiap hari kita ketemu. Cuma ketika obrolan itu terus-menerus disampaikan, itu pasti akan terjadi perubahan yang signifikan. Terima kasih. Balik ke Mbak Teresa. Baik, terima kasih Pak Hakim. Bapak Ibu, ada yang masih mau bertanya? Silakan untuk raise hand atau mungkin bisa menulis di chat. Ini di layar orangnya pada kemana nih? Nggak ada. Cuma background-nya aja nih. Bapak Ibu yang... Izin Dr. Trisa. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Hakim. Saya Eri, Pak Hakim. Pengawasan ketenagakerjaan. Dulu, sekarang saya di Balai K3 Pak Hakim. Di Balai K3 Provinsi Jawa Tengah. Kami share Pak Hakim, jadi di program kami di Balai K3 itu, selain pengujian yang kaitannya dengan bagaimana
kaitannya dengan PAD, kami juga melakukan pengembangan K3. Salah satunya adalah pengujian yang tidak berbayar, Pak Hakim, di perusahaan. Dan dengan sosialisasi ini ke depan kami akan bagaimana menyasar UMKM salah satunya. Jadi nanti mungkin tidak terlalu banyak mungkin, tapi berapa persen yang akan kami sasar ke UMKM. Itu saja Pak Hakim informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi Pak Hakim dengan Iya, kami. Mbak Eri, Terima kasih Mbak, Dokter Trisha. udah lama Ya, nggak terima ketemu kasih Bu Mbak Eri. Eri nih. Iya, tahun kemarin Pak di Iya, PHI di iya penyelesaian benar, perselisihan, sekarang di Balai benar, Mbak. K3. Terima Oke, kasih. Ya. sama-sama. Menindaklanjuti omongannya Bu Eri, Pak Hakim, sebenarnya Ailo punya tools terkait sama WISE nggak? Yang misalnya tools evaluasi yang mungkin bisa dialihkan jadi Checklist ya, self-assessment. Iya, jadi bisa checklist. buat jadi self-assessment kayak seperti kalau kita punya self-assessment yang norma 100, nah ini bikin versi UMKM-nya, Iya. jadi kan bisa persebaran Enggak, dari balai-balai maupun dari Dinas Iya Pak Tenaga Hakim, Kerja kami tunggu. Iya Dokter, kan benar. bisa Iya. ada enggak ya, kalau ada kan akan bisa ada, sangat enggak gini, Dr. Tresha. Sebenarnya norma 100 itu sudah norma 100 buat saya itu bisa dipakai juga di UKM. oke. Cuma yang penting di kepala kita mengatakan bahwa ukurannya UKM itu bukan berarti harus langsung patuh dari 0 ke 1, dari nggak patuh menjadi 1 gitu, enggak. Dia baik soal kepatuhan itu harus didatangi dengan pencegahan. Kan cegah dulu kecegah. Ibarat kata dari 0 terus jadi 0,1, 0,2, 0,27, 0,29 kayak gitu ya. Untuk semakin jauh ke 1. Kalau checklist sih banyak nih. Hampir semua checklist tuh ada. Hampir semua alat kita punya. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita melakukan atau mengaplikasikan checklist itu. Kalau checklist itu cuma kita isi hanya untuk isian, tanpa ada diskusi tanpa ada tatap muka, tanpa ada diskusi dengan para pekerja, cuma diisi oleh HSE kayak gitu-gitu ya, ya nggak bunyi juga, nggak jauh, nggak bakal bermakna juga buat banyak orang. Tapi ketika checklist itu dikumpulkan, diisi dengan ngobrolan bersama, dengan ada berbagai macam diskusi, bahkan juga perdebatan, maka itu akan jadi kekuatan baru. Nah, gitu. Jadi nggak ada problem. Ada kok, nanti aku kirimin semuanya lewat Teta gitu ya, lewat teman-teman aku kirimin semua checklistnya dari semua 3 angkatan itu. Atau ada tuh setiap checklist, setiap metodologi, setiap materi kita punya checklist. Tapi sekali lagi bukan soal checklistnya, tapi soal bagaimana kita mengisi checklist itu. Karena ketika Tracer nih, ini cerita Bu Imas aja ya. Ketika bareng-bareng isi checklist, maka yang ada tuh tanya jawab, antusiasme untuk perbaikan. Dan itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, saya yakin Bu Mukti, saya waktu kami di Jepara juga pernah melakukan itu. Ketika ketemu, nulis, aku kasih ya, kamu belum ada perkembangan, ya marah itu. Ada perdebatan di situ. Ya udah kalau gitu silakan untuk ngisi. Karena apa? Kalau ini bukan bermaksud untuk discourage orang untuk menegakkan kepatuhan, tapi ketika ketika kita ketika kita hanya untuk menegakkan kepatuhan, itu justru kita akan dibebani dengan harus sempurna, dan kesempurnaan itu pasti akan terus berubah karena titik kesempurnaan biasanya bergerak tuh. Dulu kan nggak ada ISO 45011, sekarang sudah ada. Dulu cuma ada social accountability, ISO ini, ISO itu. Sekarang udah ada 45011. Jadi kesempurnaan pasti bergerak, sehingga perkembangan kita harus juga bergerak. Jangan standar bergerak menurut deret ukur, sementara kemampuan kita hanya menurut deret hitung. Jangan tuh, itu yang membahayakan. Karenanya kemudian untuk memperkuat agar ukuran kita menurut bergerak menurut deret ukur juga, maka kita harus sering ketemu, sering kontak, sering mendampingi, melakukan pembinaan dan lain sebagainya. Sekali lagi,
munculkan hasil, bukan munculkan hasil dalam hasil dari sosialisasi apa, hasil dari pembinaan apa, hasil dari pemeriksaan apa, itu yang menurut hemat saya jadi sangat penting. Gitu. Nanti aku kirimin Tresya lewat WA-mu atau WA yang lain. Terima kasih Pak Hakim. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Bu Emi mungkin dari Balai, Bu Andi Tenri, Saya boleh nambahin Pak dikit Atep sama mungkin dari Bandung. aku boleh nambahin sedikit buat Mbak Boleh, dari silakan. Mbak Eri. Apa yang dilakukan oleh teman-teman penguji Jawa Tengah itu juga bagian dari kekuatan tuh Mbak Eri. Jadi kalau bisa harus ada cerita, harus ada informasi, sharing keberhasilan kepada teman-teman kepada teman-teman penguji di balai lain misalnya tentang cara itu, metodologi itu dan lain sebagainya. Sehingga itu jadi milik dari penguji, milik dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga jadi milik Indonesia, nggak cuma jadi milik Jawa Tengah dan Pak Lutfi saja. Makasih. Ya, Pak Hakim. Ya, nanti kami kami laksanakan sesuai dengan apa yang kami tunggu juga, Pak Hakim. Apakah nanti di dalam ketika kita melakukan pengujian di UMKM itu ada hal-hal yang memang tidak seperti pengujian di perusahaan yang lain. Jadi kami tunggu, Pak Hakim. Dan semoga nanti ke depan kita bisa sharing kaitannya dengan hal-hal yang sudah kita lakukan di UMKM. Atas terima kasih, Pak Hakim. Baik, terima kasih Bu Eri. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Kita masih ada punya waktu. Jangan disia-siakan kesempatannya untuk bertanya dan diskusi. Dr. Tracer kan mulai 9.30, 11.30 udah habis dong, 2 jam. Udah. Oh gitu, wah, oke, baik. Kalau begitu Bapak Ibu, mungkin kita dengar conclusion-nya dari Pak Hakim mungkin ya, sebagai penutup mungkin. Silakan. Dr. Tracer bisa aja nih. Teman-teman Wasnaker terus terang kalau saya yang berteman dengan teman-teman Brazil nih, lalu juga saya saya berteman dengan banyak pengawas dari Skandinavia, dari Brazil, dan negara-negara itu. Saya pikir Indonesia tuh nggak ketinggalan. Yang jadi harus jadi room of improvement, room to improve-nya itu sebenarnya adalah tadi ya seperti yang kalau dalam konteks UKM seperti itu. Tapi yang room to improve-nya itu bagaimana kita menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu. Teman-teman Wasnaker sebenarnya sudah banyak melakukan. Cuma dokumentasi jadi melakukan itu bukan dokumentasi terhadap hasilnya itu sangat terbatas. Dari mulai keberhasilan untuk pencegahan angka kerja, dari mulai nota pemeriksaan dan lain sebagainya itu teman-teman jarang sekali cerita. Padahal banyak sekali yang bisa diambil dari hal itu. Termasuk dalam UKM ini, terkait dengan UKM ini teman-teman banyak yang bisa yang bisa dimunculkan. Jadi kalau misalnya merujuk dari ini kalau boleh merujuk omongan teman pengawas dari Brazil ya, kan soal P2K3 itu kita tahun berapa? Tahun 87 kan pertama kali ya P2K3 itu kan. Nomor 68 tahun 2007 atau saya lupa, Permenaker 68 tahun 1987, sorry. 87. Itu mereka baru ngomongin soal P2K3 itu beberapa tahun sesudahnya. Tapi mereka kemudian mengembangkan diri dengan beragam hal dan kemudian mereka ya cukup berlari cepat sehingga mereka juga bercerita pada banyak orang dan akhirnya investasi masuk. Kecelakaan kerja juga diukur. Tapi ini saya nggak bisa membandingkan kecelakaan kerja di Brazil dengan kecelakaan kerja di Indonesia ya, karena ukurannya berbeda. Kalau di Brazil pakai statistik, di sini pakai BPJS, itu nggak cocok, bukan apple to apple. Nah besok mudah-mudahan pakai statistiknya udah ada, jadi bisa dibandingkan. Jadi itu mereka mengatakan saya bisa mencegah kecelakaan kerja dan juga saya bisa menekan kecelakaan kerja itu dengan lebih baik. Dan pada dasarnya
kerjasama dengan kementerian yang terkait dengan eh, usaha mikro dan kecil dan menengah juga terjadi di situ. Jadi isu tentang perlindungan tenaga kerjaan baik untuk norma kerja dan norma K3 itu juga jadi embedded, jadi apa, ada dalam kegiatan-kegiatan dalam program yang ada. Jadi sekali lagi pertama adalah kita perlu menjelaskan apa yang sudah menginformasikan pada banyak orang, masuk pada publik dalam dan luar negeri tentang apa hasil kita, apa yang kita bisa lakukan untuk kegiatan, apa yang kemudian telah kita lakukan dan apa hasilnya untuk pencegahan kecelakaan kerja, untuk penyakit akibat kerja dan lain sebagainya. Kalau itu ada, saya sangat yakin kita akan lebih terlihat sebagai komunitas atau entitas pengawasan penguji yang lebih kompeten. Saya pikir itu. Kembali ke Dr. Trisha, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sekali lagi, disclaimer saya mengatakan bahwa saya nggak mau ngomong soal teknis, bahaya, risiko, dan lain sebagainya, karena teman-teman lebih jago dan lebih handal daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim atas insight dan materi yang telah disampaikan. Tentu itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat kita. Bapak Ibu, ada hal yang tadi disampaikan, kita telah berbuat banyak, tapi dokumentasinya nggak ada. Itu sepertinya terngiang-ngiang terus tuh ya. Dan ada banyak PR yang akan kita laksanakan ke depan. Ada peran dan tanggung jawab pengawas maupun penguji K3 dalam hal pembinaan dan juga pengawasan serta pengujian K3. Mungkin dari beberapa informasi di chat room, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Mungkin itu nanti harus dipikirkan bagaimana kebijakan yang harus diambil oleh pimpinan dan juga kira-kira bagaimana implementasinya di lapangan. Tapi hari ini sangat baik sekali, kita dapat wawasan yang cukup banyak, ada beberapa entah itu program WISE yang dilakukan yang mungkin bisa diterapkan, nanti toolsnya dibagi sama Pak Hakim, mungkin dapat kita pakai itu sebagai suatu jalan untuk melakukan identifikasi kepada kondisi UMKM terkait dengan pelaksanaan K3, penerapan K3 di tempat kerja, supaya kita bisa memberikan lebih banyak lagi untuk UMKM dan untuk negara kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk peran sertanya dan partisipasi aktifnya pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita telah sampai kepada akhir dari sesi kuliah umum. Sekali lagi kita berikan aplaus dulu untuk narasumber kita. Silakan untuk memberikan riak buat Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim. Dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Tresya, terima kasih juga kepada Bapak Abdul Hakim selaku narasumber yang sudah memberikan informasinya pada kuliah umum kali ini yang sangat bermanfaat. Demikian acara pembukaan program peningkatan kompetensi teknis sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi pejabat fungsional penguji K3. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Ibu peserta, secara khusus untuk peserta peningkatan kompetensi bagi penguji K3 untuk peningkatan kompetensi SMK 3 bagi penguji K3, Bapak Ibu peserta yang sudah terdaftar dan sudah masuk di dalam Zoom, jangan keluar dulu. Bagi Bapak Ibu yang di luar dari peserta, silakan Bapak Ibu boleh meninggalkan Zoom. Kita akan lanjut memastikan terkait dengan kegiatan kita untuk nanti besok kita sudah masuk dalam pelatihan. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang sebagai peserta, mohon kembali open kamera dan kemudian hadir di dalam Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang bukan peserta, Bapak Ibu dipersilahkan untuk nanti mengisi
daftar hadir itu ada di dalam Linktree. Di dalam Linktree itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi dari pengajar pada hari ini. Dalam hal ini narasumber kita Bapak Abdul Hakim, dan selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir. Bagi Bapak Ibu yang di luar peserta akan mendapatkan sertifikat. Jadi peserta Zoom ya, peserta peningkatan kompetensi nanti akan mendapatkan sertifikat. Nanti setelah sertifikat jadi, Bapak Ibu nanti bisa mengakses pada Linktree-nya. Jadi disimpan Linktree-nya. Dan bagi Bapak Ibu peserta peningkatan kompetensi, nanti akan sertifikat kuliah umum ini akan include dengan sertifikat kelulusan, ya, sertifikat yang angka SKP-nya itu sudah akan masuk di dalam keseluruhan dari pelatihan peningkatan kompetensi. Baik, saya berikan waktu sekitar 5 menit.